Halo, assalamualaikum semuanya. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini kita akan bikin video masakan yang sederhana aja. Kita cukup masak yang sayur-sayuran, rebusan, sama sambal dan telur dadar. Nah, ini dia bahan-bahannya. Nah, untuk sambalnya sendiri kita menggunakan cabai hijau, bawang merah, sama asem ya atau jeruk nipis. Nah, untuk si sayurnya kita menggunakan yang berkuahnya kita menggunakan sawi pahit, dan untuk kukusnya kita menggunakan ada terong bulat, ada jipang, ada buah mata kucing atau rimbang gitu ya. Nah, ini dia kita akan memarinasi si tahu dulu ya. Nah, kita tuangkan bumbu racik. Kita yang pas simpel-simpel aja ya, karena masak makanan ini itu sangat-sangat ribet bun. Nah, karena detailnya terlalu banyak lah gitu, banyak perintilannya, itu yang bikin kita capek itu masak-masakan seperti ini. Padahal makannya menunya biasa, tapi masaknya luar biasa gitu kan. Nah, lanjut kita di sini kita akan memotek-motekin itu si tampua nggak tuh, yaitu apalah itu namanya ya, dari si terong itu kan. Nah, kita copot-copotin, kita potel-potelin satu-satu ya si terong itu ya, dari tampuaknya. Nah, lanjut setelahnya kita akan mengiris-ngiris si jipang, atau bahasa Indonesianya apa ya bun, saya kurang tahu ya. Nah, kita iris-iris, kita gosok-gosok dulu untuk mengeluarkan getahnya ya, gosok-gosok supaya dia tidak lengket di tangan ya. Memanjang seperti ini, kita buang yang biji di dalamnya ya, kita keluarkan. Nah, kita buang satu persatu si biji yang ada di dalam jipangnya. Ini sayur-sayurannya udah 1 minggu di kulkas nih bun, si jipangnya, karena kemarin kan belanja mingguan kan. Nah, ini sisa-sisanya dari 1 minggu yang lalu, makanya sayur-sayurnya udah mulai busuk ya. Jadi kita pilih-pilih aja ya bun ya, yang bagus-bagus aja yang bakal kita masak ya, lalu sisanya yang busuk-busuk kita buang ya. Nah, lanjut kita masukkan semua sayur-sayurannya yang untuk kita kukus ya ke dalam pengukus. Di sini ada terongnya kita masukkan, ada jipangnya, sama ada buah rimbangnya ya kita masukkan juga. Nah, kita susun supaya muat ya, karena kukusan kita tuh mini bun. Nah, nanti kita juga akan ada ikan asin belah ya. Nanti ikan asin belah itu pertama kita cuci dulu agak 2 kali gitu kan dengan air mengalir, lalu kita siram menggunakan air hangat. Nah, seperti ini fungsinya untuk menghilangkan rasa asin. Nah, ini dia bahan-bahan untuk bikin si cabenya atau sambalnya. Kita menggunakan cabai hijau ya, full cabai hijau. Nah, kita rebus dulu si cabai hijaunya. Nah, untuk bawangnya kita menggunakan yang mentah aja ya, gilingnya. Nah, ini dia setelah beberapa saat. Nah, untuk si cabenya usahakan jangan lama-lama ya merebusnya, karena kalau lama-lama nanti si cabai hijaunya bakal berubah jadi gelap. Nah, ini kita akan mengukus si jipang sama si terongnya ya selama 30 menit supaya dia empuk. Nah, ini dia setelah 30 menit. Nah, udah matang ya dengan sempurna ya bun ya. Nah, selanjutnya kita akan buat sayur sawi pahit ya. Di sini saya menggunakan 3 siung bawang putih untuk merebus si sayur pahitnya. Nah, kita tunggu dia sampai mendidih. Lalu setelah mendidih kita masukkan sayur pahitnya ya. Nah, lalu diaduk-aduk ya. Tunggu sampai layu si sayurnya. Tapi jangan lama-lama ya bun, nanti sayurnya juga bisa berubah warna ya, nanti tidak cantik lagi dia. Nah, kita beri sedikit micin. Nah, kita matikan apinya ya, karena dia sudah matang. Nah, cantik kan bun, warnanya hijau ya kan, masih hijau, nggak butek warnanya ya kan. Nah, kita salin lah dia ya ke dalam mangkok ya.
Nah, ini untuk si sayur kukusannya juga sudah mateng. Kita susun-susun lah dia ya di dalam piring ya. Oh iya bun, mungkin di mata bunda-bunda ini menunya biasa, simple, ya kan? Tapi bagi saya ini makan udah sangat-sangat nikmat bun. Kenapa? Karena jarang saya masak-masak kayak gini bun, karena proses masaknya itu sangat-sangat lama. Kadang suami minta bikinkan makanan seperti ini, saya nggak sempat karena lagi masak, anak lagi merengek, lagi ini anak lagi merengek, pokoknya serba susah bun. Ini nih kalau masak masakan seperti ini nih butuh waktu gitu kan, jadi kadang masak-masak seperti ini nih tunggu suami ada di rumah baru bisa masak, padahal cuma sederhana ya bun, gampang gitu kan, tapi ya itu ribetnya ini pusing kita. Nah, lanjut ya kita, setelah curhat-curhatannya, nah lanjut kita di sini kita menggoreng si tahunya ya. Sekarang kita goreng tahu. Nah, kita aduk-aduk sedikit ya, kita rapi-rapikan supaya merata ya masaknya si tahu ini ya. Kalau suami saya suka dia bun kalau masakan-masakan simple, kata dia ini masakan simple gampang, kok susah sekali sih dibikinkan saya masakan kayak gitu katanya. Bukan masalah susahnya ya kan, waktunya terbuang lama untuk masak-masakan seperti ini karena banyak prosesnya. Coba kalau misalnya masak gulai, masak goreng gitu kan nggak terlalu banyak gitu kan. Kalau ini kan prosesnya panjang sekali, ada yang merebus, ada yang gini, ada yang kukus. Jadi bagi saya ibu rumah tangga yang masih menyusui agak susah gitu. Kalau menurut bunda ini gampang apa susah ya? Padahal ini menunya sederhana kan, tapi prosesnya ampun. Nah, lanjut di sini kita akan menggoreng si ikan belahnya ya. Ini karena maklumlah mama-mama ya kan, dikejar waktu dan dikejar anak yang lagi tidur ya kan. Nah, kita masukkan aja lah ya semua ikannya. Kita tunggu dia sampai mateng. Jadi kalau ini sih opsional ya, kalau misalnya untuk ikan gorengnya ini bisa kita goreng sampai kering, atau seperti saya yang enggak terlalu kering gitu, kalau dimakan tuh masih ada daging gitu, berasa daging. Kalau kering itu kan kriuk-kriuk dia kan. Kalau ini kali ini saya bakal bikin ikannya masih agak lunak gitu, enggak terlalu kering. Nah, di sini si ikannya udah mateng ya, kita angkat lalu kita tiriskan. Nah, di sini kita juga ada ikan teri, kita masukkan semuanya juga ke dalam kuali atau dalam wajan ya. Kita aduk-aduk sebentar. Ini tadi minyaknya kita kurangi sedikit ya, Bun, karena ini minyak langsung kita masukkan ke dalam gilingan cabai ini nanti. Jadi semua minyak yang ada di kuali yang sekarang itu nanti langsung kita masukkan ke sini. Jadi untuk sambalnya ini kita uleknya kita barengin sama kita menggoreng ikan terinya ya. Jadi kita goreng ikan terinya pakai api kecil aja. Nah, di sini kita akan menggiling cabai yang tadi sudah kita rebus ya. Bumbunya cuman kita menggunakan garam sama penyedap. Nah, untuk si cabenya gilingnya jangan terlalu kuat ya, karena tadi kan si cabenya udah kita rebus nih, jadi cukup ditekan-tekan aja. Nah, lalu kita kasih bawang merah mentah ya, bukan bawang merah mateng, yang mentah, supaya ada rasa wangi-wangi dari si bawangnya gitu kan. Nggak tahu kenapa pun, menurut saya kalau bikin sambal pakai bawang mentah itu rasanya lebih enak gitu. Nah, di sini karena saya ingin ikan terinya kriuk, menggoreng teri sampai minyaknya tenang ya. Udah tenang berarti ikannya udah kriuk. Jadi kita angkat ya. Terus di sini juga kita tambahkan jeruk nipis yang kita iris-iris kulitnya, lalu kita pilih agak 4 slice ya di dalam jeruk nipisnya, kita ambil isi di dalamnya. Lalu kita giling ya. Kalau bisa gilingnya sampai si jeruknya hancur ya, Bun ya.
supaya tidak pas gigitan nanti biar nggak asem gitu kan. Nah, ini kita masukkan si teri yang tadi kita angkat, kita masukkan ke dalam batu giling. Nah, ini untuk minyaknya seharusnya ini minyaknya lebih panas ya Bun. Ini berhubung tadi anak bujang atau anak lanang saya udah bangun, jadi saya harus cepet-cepet. Jadi ini belum terlalu panas sebenarnya minyaknya ya. Tadi kan setelah diangkat si terinya, tadi kita sempat matikan karena agak ribet, agak riweh ya. Ini ya walaupun tidak terlalu mahal ya, ini rasanya sangat enak dan mantul. Bisa dicoba ya Bun. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih Bunda semuanya.